Ibu mohon maaf ya, videonya terpotong. Ya, di sini Bu lanjutkan lagi tentang persebaran fauna di Indonesia. Fauna atau hewan yang di Indonesia itu dibedakan menjadi 3 tipe ya. Ada tipe asiatis, tipe peralihan, dan tipe australis. Nah, di sini ada sebuah peta persebaran fauna di Indonesia berdasarkan garis Weber dan garis Wallace. Garis Wallace adalah garis yang membagi fauna di wilayah bagian barat dengan wilayah tengah, atau tipe asiatis dengan tipe peralihan. Sedangkan garis Weber adalah garis yang membatasi ya, garis antara fauna tipe peralihan dengan tipe australis atau wilayah tengah, fauna di wilayah bagian tengah dengan fauna di wilayah bagian timur. Untuk tipe asiatis ya, di sini di wilayah bagian barat itu hewan-hewannya harimau, orang hutan, badak, gajah. Ini masih banyak kita jumpai di wilayah Asia ya, di benua Asia. Sedangkan tipe peralihan di sini ada babi rusa, anoa, komodo. Di sini sudah percampuran ya antara wilayah bagian tengah dengan bagian barat dan bagian timur. Sedangkan tipe australis di sini adalah di wilayah Indonesia bagian timur ya. Hewan-hewannya ada kasuari, ada burung cendrawasih dan sebagainya. Kalau di bagian timur ini sudah banyak banyak kemiripan dengan di benua Australia ya. Dilanjutkan lagi, setelah tadi flora dan fauna, kita lanjutkan lagi dengan kenampakan alam di Indonesia. Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang ada di bumi ini yang terjadi dengan sendirinya. Apa saja itu? Nah, kita lihat ya. Yang pertama adalah gunung. Gunung adalah, ada yang tahu? Ya Bu, udah tahu gunung. Nah, ini definisinya ya. Gunung adalah bagian dari permukaan bumi bagian permukaan bumi yang lebih tinggi dari daerah-daerah di sekitarnya. Nah, sekarang yang kedua adalah pantai. Ya, sudah pernah pergi ke pantai semua ya? Nah, di pantai ini banyak kekayaan laut yang terdapat di daerah perairan ya. Nah, yang berikutnya yaitu pegunungan. Nah, tadi gunung, sekarang pegunungan. Kalau pegunungan adalah bagian daratan di permukaan bumi berupa gunung-gunung yang ketinggiannya 600 meter di atas permukaan air laut ya. Nah, yang terakhir adalah dari kenampakan alam di Indonesia yaitu danau ya. Danau yang terkenal di Sumatera, ada yang tahu? Ya, Danau Toba ya. Danau adalah cekungan di daratan yang digenangi oleh air. Nah, selain gambar-gambar ini, yang termasuk kenampakan alam juga ada laut, ada teluk, ada sungai ya. Nah, kalau laut yang menjorok ke daratan, nah itu namanya teluk ya. Dilanjutkan lagi, setelah tadi kenampakan alam, ada juga kenampakan buatan. Kebalikan dari kenampakan alam ya, yaitu kalau kenampakan buatan itu diciptakan oleh manusia dengan tujuan tertentu ya. Jadi segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia dengan tujuan tertentu. Apa saja contohnya? Yuk kita lihat ya. Ada waduk, pemukiman penduduk, kebun binatang, pasar, pelabuhan, bandara, dan banyak sekali ya hasil ciptaan manusia. Nah, di sini Bu contohkan adalah gambar jalan tol ya. Kalian dengan jalan tol ini kalian bisa menghemat waktu ya, jadi cepat sampai. Nah, berikutnya ada kebun binatang ya, dibuat dengan tujuan untuk hiburan atau untuk rekreasi. Selanjutnya, nah ini pemukiman penduduk ya. Di Karawang sekarang sudah mulai padat ya penduduknya ya. Terus
wilayahnya itu sudah banyak dibangun pemukiman penduduk. Yang terakhir adalah ini ada bendungan ya atau waduk. Ini juga diciptakan manusia, biasanya dengan tujuan untuk pembangkit listrik tenaga air atau untuk pengairan di sawah. Nah, setelah tadi Ibu paparkan materinya, sekarang Ibu pengen, ada sedikit tugas lagi ya buat kalian. Nah, tugasnya adalah yang pertama adalah menulis rangkuman di bawah ini ya. Nah, biar kalian tidak menulis terlalu banyak di buku atau merangkum materi yang ada di buku terlalu banyak, Ibu buatkan rangkumannya. Nah, silakan nanti kalian tulis di buku IPS kalian di bawah materi yang kemarin ya, karena masih berhubungan dengan materi yang kemarin ya. Yang kemarin itu letak astronomis dan geografis Indonesia. Ini masih materi lanjutannya. Dan tugas yang kedua adalah kerjakan buku paket tematik ya, halaman 85 dan halaman 100 bagian IPS saja ya. Jadi yang IPS saja. Dan tugas yang ketiga adalah kerjakan LKS. Nah, buku LKS kalian halaman 13. Bagian kegiatan 3 yang bagian A dan B saja. Ya. Nah, itu tugas dari Ibu ya. Jangan lupa rangkumannya selalu ditulis ya, biar kalian ketika belajar saat mengulangan nanti itu tidak kesusahan, tidak perlu bawa-bawa buku, buka-buka buku yang terlalu banyak, terlalu tebal. Cukup kalian buka rangkumannya saja ya. Nah, ini tugas kalian. Nah, pembelajaran Ibu cukup untuk hari ini ya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh japri ke Ibu atau boleh tulis di kolom komentar ya. Dengan senang hati nanti Ibu akan menjawabnya. Nah, terima kasih waktunya untuk hari ini ya. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan kalian. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.